Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur. Kelompok 5 beranggotakan Dinda Yendra, Efran Ifrin Siregar, Gian Salsabila Ginting selaku moderator, Iza Rahmayanti Aulia, Khairatun Nisa, Wahyu Prabowo, dan Yemima Francisca. Kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengertian validitas, pengertian reliabilitas, dan jenis-jenis validitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Yendra. Nama saya Dinda Yendra, saya akan menjelaskan tentang pengertian validitas dan reliabilitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid itu mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar menyasar kepada apa yang dituju. Sifat valid diperlihatkan oleh tingginya validitas hasil ukur suatu tes. Suatu alat ukur yang tidak valid akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan sadar digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan, maka keputusan itu tentu bukan merupakan suatu keputusan yang tepat. Pengertian reliabilitas. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam suatu prosedur pengukuran. Berdasarkan bahasa, reliabilitas berasal dari kata reliability yang terdiri dari kata really dan ability. Artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas adalah pendekatan yang lebih sederhana itu, tidak ada hubungannya dengan kebenaran hasil, tetapi yang penting adalah kesimpulan yang diperoleh oleh hasilnya. Reliabilitas berorientasi pada konsisten, sedangkan validitas lebih tentang kebenaran hasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Efran Ifrin Siregar. Saya Efran Irvin Siregar akan menjelaskan tentang jenis-jenis validitas tes secara garis besar. Jenis-jenis validitas ada dua, yaitu validitas isi dan validitas konstruksi. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi adalah ketepatan suatu alat ukur ditinjau dari isi alat ukur tersebut. Suatu alat ukur dikatakan memiliki validitas isi apabila isi atau materi atau bahan alat ukur tersebut betul-betul merupakan bahan yang representatif terhadap bahan pembelajaran yang diberikan. Artinya, isi alat ukur diperkirakan sesuai dengan apa yang diajarkan berdasarkan kurikulum. Yang kedua, ada validitas konstruksi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yemima Francisca. Perkenalkan, nama saya Yemima Francisca. Saya akan menjelaskan validitas kesamaan atau concurrent validity. Alat tes sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas kesamaan apabila alat tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat mampu menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya. Menurut Suharsimi, dalam hal ini alat tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Selanjutnya ada validitas berdasarkan kriteria. Validitas berdasarkan kriteria terbagi dua, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Validitas prediktif adalah validitas yang diketahui ketika pada waktu kemudian performasi subjek telah ditujukan. Yang validitas konkuren adalah ukuran dari seberapa baik tes tertentu berkolerasi dengan ukuran sebelumnya yang tervalidasi. Perkenalkan, nama saya Gian Salsabila Ginting. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Yemima Francisca tadi. Di validitas prediktif itu ada kasus validitas, yaitu seleksi masuk perguruan tinggi dan penerimaan calon karyawan. Sedangkan validitas konkuren
Validitas ini umumnya digunakan dalam sosial, psikologi, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Salah satu cara umum untuk melihat validitas konkuren adalah membandingkan suatu tes atau prosedur baru terhadap patokan standar emas, tes IQ, EQ, dan sebagian besar sistem ujian sekolah adalah contoh tes yang dianggap memiliki validitas konkuren paling tinggi. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairatun Nisa. Baiklah, nama saya Khairatun Nisa. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Gian Salsabila Ginting, yaitu tentang cara menentukan reliabilitas suatu tes. Yaitu caranya yang pertama, metode tes retest. Untuk menentukan reliabilitas tes dengan menggunakan metode tes retest, satu perangkat tes dilakukan 2 kali terhadap kelompok siswa yang sama dalam waktu yang berbeda. Kedua hasil tes dikorelisasikan. Koefisien korelasi yang diperoleh menyatakan tingkat reliabilitas tes. Semakin tinggi koefisien korelasi yang diperoleh, tes semakin stabil. Dengan demikian, skor siswa pada kedua tes tersebut cenderung tetap atau konsisten. Jadi, dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri tes, tetapi dicoba 2 kali. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Pada umumnya, hasil tes kedua cenderung lebih baik daripada hasil tes pertama. Dapat kita lihat bahwa di contoh perhitungan reliabilitas tes retest bentuk soal objektif teks, yaitu walaupun tampak skornya naik, namun kenaikannya dialami semua. Metode ini juga dikenal sebagai korelasi diri sendiri, self-correlation method, karena mengkorelasikan hasil dari tes yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Prabowo. Nama saya Wahyu Prabowo, saya akan menjelaskan metode belah dua split flap method. Dengan menggunakan satu perangkat tes yang dilakukan 1 kali tes, dapat juga ditentukan koefisien dengan cara membagi 2 tes tersebut. Jadi, satu perangkat tes dibagi 2. Kedua skor tes dianggap 2 macam tes yang paralel. Pembagian biasanya dilakukan dengan patokan nomor soal ganjil dan nomor soal genap. Seperti contoh perhitungan reliabilitas split flap bentuk soal objektif tes tersebut. Perkenalkan, nama saya Gian Salsabila Ginting. Saya akan menjelaskan contoh dari yang sebelumnya dijelaskan oleh Wahyu Prabowo. Bisa kita lihat pada tabel di PowerPoint ini, pada siswa nomor 9, itu ganjil atau X-nya berangka 3, sedangkan genap atau Y-nya itu angka 4. Jadi X kali Y, 3 kali 4 itu hasilnya 12, sedangkan X kuadrat atau 3 kuadratnya berhasil 9, Y kuadratnya atau 4 kuadratnya itu hasilnya adalah 16. Selanjutnya akan dibacakan oleh Irza Rahmayanti. Perkenalkan, nama saya Irza. Saya akan menyampaikan kesimpulan kelompok ini, yaitu validitas tes biasa juga disebut sebagai kesahihan suatu tes adalah mengacu pada kemampuan suatu tes untuk mengukur karakteristik atau dimensi yang dimaksudkan untuk diukur. Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar menyasar kepada apa yang dituju. Jenis-jenis validitas tes secara garis besar yaitu validitas isi atau konteks validity. Kedua, validitas konstruksi atau construct validity. Ketiga, validitas kesamaan atau contourage validity. Dan kelima, validitas prediksi atau ramalan. Dan selanjutnya kesahilan tampan atau face validitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi validitas tes: pengaruh latar belakang kebudayaan siswa, keadaan tipe tes, usaha menambah butir soal dengan maksud ingin mempertinggi reliabilitas tes, kurangnya penjelasan petunjuk mengerjakan tes,
dan reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata real dan ability. Pengukuran memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliable atau reliable. Walaupun reliabilitas mempunyai berbagai arti seperti kepercayaan, keterandalan, keajengan, kestabilan, dan konsistensi. Namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencari besarnya reliabilitas antara lain yaitu metode tes reset, metode belah dua split hat method, metode Kuderson, metode equivalent from atau paralel. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas: panjang tes, penyebaran skor, kesulitan tes, objektivitas. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.